Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini dibahas tentang jawaban dari soal bagaimana cara membuat jurnal umum pembayaran beban. Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan atau belum tahu cara membuat jurnal umum pembayaran beban, silahkan tonton video ini baik-baik sampai selesai. Pembayaran beban merupakan salah satu transaksi rutin yang dilakukan oleh perusahaan dalam operasional perusahaannya. Untuk membuat jurnal umum pembayaran beban, di sini saya sediakan 2 buah soal. Kita mulai saja, kita cermati bersama soal nomor 1. Pada 27 Agustus dibayar beban sewa kios bengkel sebesar 11 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam membuat jurnal umum yang tepat, kita harus melalui 3 buah langkah. Langkah yang pertama yaitu kita mengidentifikasi atau mengenal akun apa saja yang terlibat dalam transaksi. Kita lihat transaksinya pada tanggal 27 Agustus ini adalah transaksi pembayaran beban sewa kios selama 1 tahun. Jadi ada 2 buah akun yang terlibat dalam transaksi ini. Akun yang pertama yaitu beban sewa kios. Akun yang kedua yaitu kas. Kita tulis di sini akun yang terlibat pada tanggal 27 Agustus yaitu saat pembayaran beban sewa kios selama 1 tahun. Yaitu akun beban sewa kios dan akun kas. Setelah kita tahu akun apa saja yang terlibat dalam transaksi, maka selanjutnya kita analisa apakah pengaruh dari transaksi ini terhadap akun beban sewa kios dan akun kas. Dalam transaksi pembayaran beban, maka akun beban terjadi penambahan. Mengapa akun beban sewa kios bertambah? Karena tadinya Bengkel Zafran tidak memiliki beban sewa kios. Namun pada tanggal 27 Agustus ini dibayar beban sewa kios sehingga muncullah akun beban sewa kios. Akibatnya beban bertambah. Sedangkan akun kas ini terjadi pengurangan. Mengapa akun kas berkurang? Karena kas telah digunakan untuk membayar beban sewa kios selama 1 tahun yaitu 11 juta rupiah. Langkah ketiga, setelah kita mengetahui pengaruh transaksi terhadap akun yang terlibat yaitu di sini menambah beban sewa kios dan mengurangi kas, maka selanjutnya kita bisa menentukan posisi debit atau posisi kredit dari akun beban sewa kios dan akun kas. Kita ingat kembali aturan dalam pendebitan atau pengkreditan suatu akun. Ketika beban bertambah, maka posisinya harus di debit. Saya ulangi, ketika beban bertambah, maka posisinya harus di debit. Di sini kita tulis debit. Jadi beban apapun, entah itu beban sewa kios, entah itu beban asuransi dan beban lainnya, jika terjadi penambahan maka harus di debit. Di sini kas berkurang. Kas ini bagian dari jenis harta. Jadi ketika kas berkurang, posisinya harus di kredit. Karena semua jenis harta apabila berkurang harus dikredit. Setelah kita tahu posisi dari akun beban sewa kios dan akun kas, maka untuk soal nomor 1 bisa kita buat jurnal umumnya. Kolom tanggal kita isi tanggal 27
Kolom nama akun kita isi akun beban sewa kios pada posisi debit senilai 11 juta rupiah dan akun kas pada posisi kredit sebesar 11 juta rupiah. Kita perhatikan dalam jurnal umum terdapat kolom ref, singkatan dari referensi. Kolom referensi ini diisi apabila jurnal umum yang telah kita buat sudah diposting ke dalam buku besar. Karena sekarang jurnal umum yang kita buat belum diposting, maka kolom referensi ini kita kosongkan saja. Masih pada soal nomor 1. Perlu kita ketahui bahwa dalam soal nomor 1 ini, selain jurnal umum yang kita buat yaitu beban sewa kios, debit, dan kas kredit, juga bisa dibuat dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan harta. Yang ini adalah pendekatan beban. Sedangkan apabila dicatat dengan pendekatan harta, maka jurnalnya yaitu sewa kios dibayar di muka debit dan kas kredit. Jadi ini saya beri keterangan untuk yang jurnal beban sewa kios debit dan kas kredit, ini adalah pendekatan beban. Apabila perusahaan menggunakan pendekatan harta, maka jurnal umum yang dibuat untuk soal nomor 1 yaitu sewa kios dibayar di muka debit dan kas kredit. Ini saya beri keterangan pendekatan harta. Lalu jika Anda bertanya, apakah harus membuat kedua-duanya? Tidak, Anda harus memilih salah satu. Jadi, Anda bisa memilih dengan pendekatan beban atau bisa memilih dengan pendekatan harta. Tergantung dari instruksi dalam soal atau tergantung dari pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi setiap perusahaan boleh memilih salah satu pendekatan. Namun yang pasti Anda harus konsisten atau perusahaan Anda harus konsisten. Jika menggunakan pendekatan beban, maka seterusnya Anda harus menggunakan pendekatan beban. Tidak boleh plan. Sekarang kita jawab soal nomor 2. Kita langsung saja cermati soal nomor 2. Pada tanggal 28 Agustus dibayar beban listrik dan air senilai Rp200.000 untuk bulan Agustus. Seperti biasa, dalam membuat jurnal umum, maka langkah pertama yaitu mengidentifikasi atau mengenali akun apa saja yang terlibat dalam transaksi. Dalam tanggal 28 Agustus, Bengkel Zafran ini membayar beban listrik dan air senilai Rp200.000 untuk bulan Agustus. Jadi ada 2 buah akun yang terlibat, yaitu akun beban listrik dan air dan akun kas. Akun beban listrik dan air di sini terjadi penambahan karena tadinya tidak ada beban listrik dan air. Setelah tanggal 28 Agustus ini dibayar beban listrik dan air, sehingga terjadilah penambahan beban listrik dan air. Sedangkan kas ini berkurang
Karena bengkel Zafran ini telah mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk membayar beban listrik dan air, yaitu sebesar Rp200.000. Selanjutnya, kita bisa menentukan posisi debit dan kredit untuk akun beban listrik dan air dan akun kas. Kita ingat kembali, ketika beban bertambah, maka posisinya harus di debit. Dan ketika kas berkurang atau harta berkurang, maka harus di kredit. Sekarang kita bisa membuat jurnal umum untuk soal nomor 2. Kolom tanggal kita isi tanggal 28 Agustus. Kolom nama akun kita isi akun beban listrik dan air pada posisi debit sebesar Rp200.000 dan akun kas pada posisi kredit sebesar Rp200.000. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai akhir dengan baik, sekarang Anda bisa membuat jurnal umum pembayaran beban apapun. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses akuntansi pendidik.